Use your logic. Salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, ini adalah sebuah sesi baru ya yang saya namakan ETC. Oke, ETC ini sebenarnya singkatan dari tahukah kamu tapi versi bahasa Jawa, yaitu ero takon, lanek kak ero, gak usah kemero. Oke, itu adalah kalimat pembukanya ya yang sebenarnya berarti tahukah kamu, kalau nggak tahu jangan sok tahu, kayak gitu ya. Nah, sesi ETC kali ini adalah tahu nggak sih kalian tentang supply elastis? Apa yang dimaksud supply elastis dan apakah efeknya? Motivasi saya membuat video ini karena saya ironi sekali melihat orang-orang yang tidak mengetahui tentang supply elastis. Di mana supply elastis ini bisa menjadi sebuah alat tolak ukur kalian investasi terhadap suatu produk entitas, baik koin ataupun token. Dimana ya semuanya sama aja. Mau koin, mau token, kalau itu supply-nya elastis, kalian harus tonton video sampai habis. Menurut Google atau Wikipedia, kalau kalian klik ya, apa itu supply elastis kripto? Dan terserah ya kalian percaya saya ataupun tidak. Kalau misalkan zaman dulu ya, bahwasanya Google itu memang mutlak ya sesuatu, tetapi sekarang akibat SEO Google yang bisa dimanipulasi, SEO Google yang bisa dibeli, SEO Google yang bisa diubah atau dimodifikasi, terkadang apa yang kita lihat di Google itu tidak sesuai dengan kenyataan. Buktinya setelah saya klik pengertian supply elastis kripto ya, di sini muncul token dengan pasokan elastis merupakan inovasi dalam DeFi yang menyesuaikan pasokan beredar untuk mempertahankan harga target dengan proses, kayak gitu ya. Terus ada yang bilang token supply elastis merupakan supply sirkulasi yang berubah. Idenya adalah bahwa alih-alih volatilitas harga yang berubah adalah pasokan token dan lain sebagainya. Nah, orang pasti melihat yang paling atas dong, dan ini identik dengan DeFi. Padahal pencipta supply elastis itu bukan DeFi. Elastis itu sudah ada dari zaman dahulu ya, dari zaman dahulu itu sudah ada. Kalau kalian ingin tahu token apa yang paling tua dan supply-nya elastis, itu USDT dan semua fiat crypto coin, USDT, BUSD, USDC dan lain sebagainya, itu semuanya elastis. Dimana kalau pengertian elastis yang sebenarnya adalah ketika token atau sebuah koin mempunyai supply tidak terbatas, tergantung dari supply and demand. Titik, kayak gitu aja pengertian. Nah, itu tadi adalah pengertian supply elastis. Lalu bagaimana sih ngaruhnya dan bagaimana mengidentifikasinya? Menurut saya banyak sekali identifikasi yang bisa teori di atas kertas ya. Banyak sekali mungkin saya akan bahas, atau para ahli di dunia mungkin bahas satu hari nggak kelar, 24 jam nggak kelar kayak gitu. Tapi saya akan memberitahu kalian satu hal logika. Karena apa ya? Andi Firmansyah adalah mengutamakan logika, dimana kalian harus bisa mengidentifikasi dan memperhitungkan kalau kalian mau investasi terhadap koin ataupun token yang supply-nya elastis. Bagaimana cara tahu supply-nya itu elastis, Bang? Nah, yang paling kenal pasti kalian ini ya. Yang paling terkenal adalah Luna. Dan ini juga akan menjawab pertanyaan kalian ya, kenapa Luna itu bisa di-dump secara drastis, bahkan di-dump itu dari kurang lebih 1 juta, harga jutaan, sampai ke harga perakan seperti ini. Ini adalah logikanya. Kalian tinggal klik di CoinMarketCap ataupun CoinGecko dan arahkan kursor ke bawah. Nah, lalu di sini akan ada supply max. Ketika supply max-nya di sini adalah strip, berarti itu terindikasi supply-nya adalah elastis. Supply-nya itu bisa dibuat secara cuma-cuma di developer tersebut. Walaupun memang ada alasan yang empiris terhadap developer yang membuat supply elastis supaya menstabilkan harga, tetapi faktanya yang ada di dunia ini banyak sekali orang yang terlena akan harinya uang dan mengabaikan hukum-hukum yang mutlak yang harusnya dipegang teguh sama supply elastis, kayak gitu ya. Jadi kalau kita definisikan efeknya itu apa? Ada satu pengaruh efek besar yang menurut saya harus kalian pelajari kalau kalian mau investasi ataupun hold jangka panjang secara token yang atau koin yang bersuplai elastis, oke? Jadi logikanya begini ya, Ini sebuah contoh. Misalkan token A ya, ini token A. Oke, token A ini supply-nya 10 misalkan ya, token A supply-nya 10. Terus tiba-tiba di market ini tuh ada yang ini ceritanya baru lahir nih ya, baru lahir ceritanya.
token A baru lahir itu harganya 1 juta. Harganya 1 juta dan supply-nya itu ada 10. Ini perumpamaan ya supaya kalian paham. Nah, ceritanya di market itu pertama kali lahir berarti adanya order jual dong, adanya order jual. Nggak mungkin langsung terjadi transaksi yang lain. Misalkan token A ini nggak pakai ICO ataupun nggak pakai AIO, misalkan nggak pakai airdrop, intinya langsung listing lah ceritanya kayak gitu. Lalu developernya menjual 7, ini harganya ya, developer menjual 7 koin A di harga 1 juta kayak gini kan, harganya 1 juta, harga jualnya 7 kayak gitu kan. Berarti harus ada uang 7 juta untuk membeli supply koin tersebut kayak begitu kan. Nah, berarti ada orang tuh beli 7 juta, oke? Dan ini jadi strip. Orang punya 7 juta. Oke, orang punya 7 juta. Lalu, developer itu kan pasti mempunyai uang 7 juta. Nah, secara garis merah yang paling gampang dan yang paling simpel, harusnya developer ini membuat tembok beli juga. Supaya apa? Supaya harganya tertahan. Misalkan dia juga masukkan harganya ke 7 juta. Atau enggak kita masukkan di harga sekitar 500.000 ya. Di harga 500.000, developer menaruh uangnya sebesar 7 juta rupiah. Oke, 7 juta rupiah. Berarti kesimpulannya adalah token A nggak mungkin bisa kedam hingga 499.000. Loh bang, kok gitu? Bagaimana caranya? Nah, caranya kayak gini bro, logikanya begini. Nah, kalau misalkan harga 500.000 di 7 juta, berarti butuh sekitar ya 14 koin untuk menembus tembok harga 500.000. Loh, maksudnya bagaimana bang? Gini deh, token yang ada di luar itu cuma 7 biji bro ya. Token yang ada di luar itu cuma 7 biji. Sedangkan 3 bijinya ada di developer ya. Ini 3 biji di developer, oke? 3 biji di dev, oke? Lalu 7-nya itu 7 biji 7 biji ada di orang gitu kan. 7 biji ada di public misalkan seperti itu ya. Nah, bagaimana logikanya token ini bisa harga 499.000? Kalaupun token ini semuanya dijual di harga 500.000, tembok beli tidak akan habis, bro. Tidak akan habis. Maka tiba-tiba temboknya akan tinggal sekitar 3,5 juta rupiah lah. 3,5 juta rupiah dari mana? Kalau harga belinya itu di 500.000, terus kita beli itu ada tembok 7 juta, berarti butuh setidaknya 14 koin. Oke, 14 koin si token A ini tadi atau token ini. Oke. Nah, setelah itu, maka secara logika, secara empiris dan secara mutlak harga tidak akan pernah bisa menyentuh 499.000. Karena apa? Tembok belinya 500.000. Harus ada setidaknya 14 token A untuk mendam atau untuk menurunkan harga. Sedangkan total publik dan total supply-nya itu cuma 7. Jadi nggak akan bisa turun di harga 500.000. Nah, beda halnya dengan token supply yang elastis, oke? Ya, intinya gue di Firmansyah gue akan ngejelasin sesuatu yang berdasarkan logika ya. Kalau teori-teori di atas kertasnya itu memang ada pembelaan untuk elastis, kekurangan elastis itu ada semuanya di Google. Tapi gue akan kasih tahu lo logika yang benar itu bagaimana gitu, yang harus kalian pahami sebelum kalian meng-hold atau niat investasi terhadap supply yang elastis. Nah, kalau supply elastis pada saat demand-nya itu besar, karena ada 500.000 di 7 juta ini, demand-nya kan jadi besar tuh. Maka developer akan menciptakan token ini lagi, akan dicetak lagi 3, akan dicetak lagi 4, akan dicetak lagi seenak jidatnya seperti halnya Luna pada saat itu. Maka dari itu kalau kalian nanya, "Bang, kenapa sih Luna itu kok harganya bisa sampai 2,5 perak padahal itu harganya dulu jutaan loh, 1 juta ke atas atau bisa sampai $100 lebih. Gimana logikanya kok bisa ke dam sampai ke 2,5 perak?" Kan kalau secara teori bang, secara teori misalkan mereka udah dapat uang 3 miliar. Uang 3 miliar dolar itu harusnya mereka tembok beli dong, tembok beli di harga 500.000 ya nggak akan turun misalkan kayak gitu ya. Nah, inilah yang saya maksud berbahayanya token yang atau koin yang mempunyai supply elastis. Ketika supply elastis itu terjadi, maka yang terjadi developer akan terus mencetak sesuai dengan kebutuhan dan supply and demand. Itu secara teori ya, secara garis lurusnya. Tapi tahukah Anda bahwasanya setiap developer itu bisa menciptakan seenak jidatnya tanpa harus memikirkan supply and demand. Jadi kalau gue jadi developer, gue nggak peduli supply and demand-nya itu dan lain sebagainya, gue nggak peduli. Maka dari itu kalau lu ngeliat di dalam Bitmax Snipper itu ada yang minted, ada yang burning, oke? Nah, burning ini adalah kebalikan dari penciptaan. Jadi kalau misalkan supply elastis itu bisa diciptakan, bisa dihancurkan. Kalau diciptakan itu namanya minted, kalau di
hancurkan itu namanya burning atau dibakar gitu kan. Kalau misalkan suplainya membludak bisa aja dibakar, cuma itu kan sekali lagi secara garis kerasnya, secara peraturan mutlak yang ada di dalam buku. Realitanya yang ada di dunia ini, developer bisa menciptakan segala-galanya, oke? Dan itulah pengertian dari supply elastis dan betapa berbahayanya supply elastis, oke? Dan terakhir, tahu dark jokes-nya? Tahu nggak dark jokes-nya? USDT, BUSD, USDC, PAX, dan semua fiat mata uang kripto kalian yang pakai itu supply-nya elastis, oke? Ya, jadi lo pakai USDT, lo pakai PAX, lo pakai BUSD, lo pakai USDC dan apapun itu supply-nya elastis. Jadi suatu hari ketika developernya nakal, tidak akan ada jaminan seperti itu. Yo bang, kita bisa nuntut kemana bro? Kripto itu desentralisasi. Oke, tidak ada yang mengatur. Kalau lo berani bermain kripto, berarti lo harus berani ambil resiko, ya. Itu dark jokes-nya, ya. Jadi jangan terlalu lama menyimpan dalam bentuk USDT, USDC ataupun apapun itu. Karena apa? Semua bisa terjadi. Kalau ada pertanyaan yang bilang bahwasanya, "Bang, mana bisa fiat bisa bangkrut?" Itu kan stable coin. Lu lupa kasusnya Terra, bro. Dia kan stable coin. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Arif Firmansyah, use your logic, dan salam trader.